Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dari menantu menjadi ratu, bagian kedua. Sejak dulu, lelaki itu memang terkenal sebagai pelatih tampan yang diidolakan banyak wanita, tak terkecuali Scarlett. Ia benar-benar tidak tahu, jika kakek yang selama ini dirawatnya adalah kakeknya Ethan. Scarlett? Kok kamu bisa ada di sini? Ethan tak kalah terkejut, melihat keberadaan gadis itu di kamar kakeknya. Mantan anak didiknya yang dulu masih kecil, kini telah berubah menjadi seorang wanita dewasa yang cantik. 5 tahun sudah mereka tidak pernah bertemu. Loh, ternyata kalian berdua sudah saling kenal? Jangan-jangan dulu kalian juga pacaran? Kakek tersenyum senang, melihat keakraban dua insan yang tengah ia jodohkan itu. Tidak, jawab Eden dan Scarlett kompak, mereka jadi canggung dan kikuk. Dulu dia muridku di klub memanah, kek, Eden mencoba menerangkan. Itu bagus. Jadi, kamu sudah mengenal siapa Scarlett. Tentunya kamu semakin mantap kan, untuk menikah dengan pilihan kakek ini? Tanya kakek Adam. Eden menghela napas. Tidak disangka, wanita yang selalu kakeknya puji dan hendak dijodohkan dengannya adalah Scarlett. Seperti yang sudah pernah aku bilang, kakek. Aku tidak masalah dijodohkan dengan siapa saja, asalkan tidak keberatan dengan kondisiku yang seperti ini. Aku tidak keberatan, celetuk Scarlett. Menyadari dirinya yang kelepasan bicara, Scarlett langsung menutup mulutnya. Sementara Ethan dan kakek menatap ke arahnya, ia terlalu antusias bertemu kembali dengan Eden. Rasanya bunga-bunga cinta pertama kembali bermekaran. Seandainya tidak ada kakek di sana, mungkin Scarlett sudah memeluknya. Scarlett benar-benar mengidolakan Eden bahkan sampai sekarang. Tuh, dengar sendiri. Scarlett tidak keberatan menikah denganmu, ucap kakek senang. Scarlett, kamu yakin? Tanya Eden keheranan. Wajah Scarlett terlihat merah saking malunya, ia menganggukkan kepalanya pelan menjawab pertanyaan dari Eden. Kenapa ayah begitu buru-buru untuk menikahkan Eden? Kakaknya saja masih belum menikah, kata Pak Charles, ayah Eden. Aku tidak peduli dengan anakmu yang lain. Aku hanya peduli dengan cucuku Ethan. Bentak kakek dengan nada ketus terhadap putranya sendiri. Hari ini sengaja ia panggil Charles, Sulia, Aiden dan Eden. Untuk membahas tentang rencana perjodohan antara Ethan dengan Scarlett. Ayah, tolong dipikirkan ulang untuk menjodohkan Ethan dengan wanita sembarangan. Apalagi, aku dengar dia hanya pelayan ayah dan keluarganya miskin, bujuk Sulia. Lebih baik kamu diam, Sulia. Tidak ada yang meminta pendapatmu di sini. Perkataan kakek langsung membuat Sulia terdiam. Lelaki tua itu memang tidak ada henti-hentinya membuat kesal. Padahal ia sudah lama menikah dengan Charles, namun keberadaannya belum juga diakui. Sulia merupakan wanita yang sangat Charles cintai. Bahkan setelah Charles menikah dengan wanita lain karena perjodohan, hubungan mereka tetap berjalan. Hingga akhirnya istri Charles meninggal dan menikahi Sulia, menjadi ibu tiri Eden. Padahal, kakek Adam tidak pernah merestui pernikahannya dengan Charles. Apa yang Sulia katakan itu benar, ayah. Setidaknya, jodoh Ethan harus bisa menambah kekuatan di perusahaan kita. Bukan asal pilih wanita yang tidak jelas asal-usulnya, kata Charles. Setidaknya, dia sangat telaten dan perhatian untuk merawat orang tua sepertiku, tidak seperti kalian. Sindir kakek. Apa kamu tahu seperti apa istrimu ini, Charles? Mengunjungiku saja tidak pernah, apalagi untuk mengganti kantong kolostomiku. Mungkin dia akan muntah-muntah. Kakek mengarahkan pandangan pada Sulia, yang tampak merah padam antara menahan kesal dan malu. Charles memijit keningnya sendiri. Ia tampak bingung, untuk menjawab perkataan ayahnya yang sangat keras kepala. Ayah, memilih pelayan dan calon istri untuk Eden itu perkara yang berbeda. Ya sudah. Kalau kamu tidak setuju, saham perusahaan milikku akan aku berikan kepada orang lain. Silakan kamu berusaha keras membangun bisnis dari awal. Kata kakek tegas. Ia dengan santainya meraih koran yang tergeletak di meja sisi ranjang lalu membacanya. Mulutnya tersenyum, membayangkan seperti apa ekspresi yang ditunjukkan oleh Charles saat ini.
Kakek tidak mau menyerah untuk memberikan masa depan yang baik untuk Ethan. Selama ini, anak itu sudah cukup hidup menderita karena kurang kasih sayang. Ayahnya hanya fokus pada kedua anak yang dilahirkan oleh istri barunya. Ethan hidup di bawah didikan kakek. Kakek tidak rela jika harta keluarga mereka dikuasai oleh wanita serakah seperti Sulia. Selama kakek hidup, Charles tidak akan bisa berbuat banyak terhadap nasib perusahaan, karena saham terbesar masih kakek pegang. Kak, apa benar yang mau dijodohkan denganmu itu pembantu? Bukankah kakek sangat keterlaluan? Tanya Aiden dengan nada berbisik. Seakan tadi ia hanya diam, mendengarkan pembahasan para orang tua. Diam. Kamu tidak usah ikut berkomentar. Jawab Aiden dengan nada yang dingin, sontak Aiden langsung kembali diam. Sayang, sudahlah. Mengalah saja kepada ayah, bujuk Sulia sembari berbisik pada sang suami. Ia tahu lelaki tua itu memang keras kepala, dan tidak akan membiarkan rencananya mulus. Aiden, bagaimana denganmu? Apa kamu mau mengikuti permintaan kakek? Tanya Charles. Aiden mengangguk. Aku mau, jawabnya tanpa ragu. Mereka terlihat tercengang dengan jawaban Aiden, kecuali kakek. Aiden, kamu yakin? Dia hanya gadis biasa yang tidak jelas asal-usulnya. Charles kembali memastikan keputusan putranya. Pilihan kakek pasti yang terbaik, Papa. Aku mau mematuhi kakek. Kakek Adam tersenyum. Cucunya memang anak yang baik, dan mau mendengarkan nasihatnya dengan baik. Sebenarnya Charles masih belum puas dengan kemauan ayahnya. Ia berharap Aiden bisa menikah dengan wanita yang setara. Sudahlah, sayang. Mungkin ayah juga pesimis, Aiden bisa mendapatkan pendamping yang setara. Mana ada gadis yang mau dengan lelaki lumpuh seperti Aiden, bisik Sulia. Charles menatap tajam ke arah istrinya, merasa tidak suka dengan perkataan yang didengar. Kamu jangan bicara sembarangan tentang Aiden. Tegasnya, ia tidak terima putranya direndahkan. Maaf, sayang. Tapi itu kenyataan. Tunangan Ethan juga kabur saat mengetahui kondisinya dan memilih menikah dengan lelaki lain, ujar Sulia. Charles menghela napas panjang. Baiklah kalau Ethan juga menginginkannya, kami akan menyiapkan pesta pernikahan untuk Ethan dan gadis itu. Hari pernikahan akhirnya tiba. Kakek mengumpulkan seluruh keluarganya untuk menghadiri pesta pernikahan yang akan dilangsungkan antara Ethan dan Scarlett. Banyak pihak yang menentang, namun kakek tidak peduli dengan pendapat mereka. Selama kakek masih hidup, mereka tidak bisa mengatur keputusannya, jika memang masih ingin hidup nyaman dengan kekayaan keluarga Andalas. Ethan, kamu sudah siap, kan? Tanya kakek memastikan. Ethan sudah mengenakan setelan kemeja dan jas dengan rapi. Penampilannya sangat tampan seperti pangeran. Ia mengembangkan senyumannya kepada kakek, seolah memberitahukan jika ia baik-baik saja dengan pernikahan itu. Tak lama kemudian, dua orang pelayan datang mengantar Scarlett masuk ke ruangan. Hari ini ia terlihat sangat cantik, dalam balutan busana pengantin berwarna putih. Bahkan kecantikannya membuat semua orang terkagum-kagum. Tidak menyangka, jika calon pengantin Ethan yang dikatakan hanya seorang pembantu itu ternyata sangat cantik. Bahkan, Ethan sendiri sampai tercengang dengan kecantikan calon istrinya. Gadis remaja yang dulu menggemaskan itu, kini sudah menjelma sebagai putri nan cantik jelita dan terlihat dewasa. Sementara, Scarlett berjalan dengan langkah canggung, melewati tamu undangan yang wajahnya sangat asing baginya. Meski kakek mengatakan mereka semua adalah keluarganya, Scarlett merasa kurang nyaman. Apalagi memperhatikan tatapan-tatapan meremehkan dari mereka. Scarlett, kamu cantik sekali, puji kakek. Scarlett mengulaskan senyum. Terima kasih, kakek, ucapnya. Kamu fokus saja dengan pernikahanmu, abaikan perasaan tidak nyamanmu. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Kamu mengerti? Tanya kakek seolah memagami bagaimana perasaan Scarlett saat ini. Scarlett mengangguk. Asalkan ada kakek yang mendukungnya, ia rasa segalanya bisa dihadapi dengan mudah. Apalagi kakek sudah berbaik hati melunasi seluruh hutang ayahnya, setidaknya ia harus berterima kasih. Kedua mempelai diarahkan menuju ke altar pernikahan,
untuk mengucapkan janji suci pernikahan yang dipimpin oleh seorang pemuka agama. Pernikahan pun berjalan dengan hikmat tanpa kendala yang berarti. Untuk mengukuhkan janji suci pernikahan, kedua mempelai dipersilakan untuk berciuman, kata sang pemuka agama. Scarlett agak terkejut mendengarnya. Meskipun sudah tahu berciuman di hadapan banyak orang merupakan salah satu tradisi dalam proses pernikahan, namun ia sangat canggung. Apalagi suaminya dalam posisi duduk di kursi roda, mau tidak mau ia yang harus berinisiatif lebih dulu. Ia menoleh ke samping, tatapan matanya bertemu dengan Eden. Lelaki itu juga terlihat tenang, seolah hanya dia yang merasa gugup, dengan debaran jantung yang tidak teratur. "Kamu tidak mau?" tanya Eden dengan nada lirih. Scarlett tersenyum canggung. "Memangnya boleh?" tanyanya canggung. "Dekatkan wajahmu," pinta Eden. Scarlett menurut, membungkukkan tubuhnya hingga jarak wajah mereka semakin dekat. Debaran jantungnya semakin tidak karuan, seolah ingin lepas dari tubuhnya. Ethan meraih tengkuknya dan memagut bibir Scarlett dengan lembut. Scarlett rasanya ingin mati berdiri, saat bibir Ethan menyentuh bibirnya. Bahkan lelaki itu tidak hanya mengecup, melainkan seperti memakan bibirnya sampai Scarlett kewalahan mengambil napas. Ciuman panas yang berlangsung lebih dari 1 menit itu membuat semua tamu tercengang. Tidak menyangka, Ethan yang selalu terlihat tenang bisa menunjukkan sisi lainnya. Ethan bisa ganas juga ya ternyata, komentar salah seorang tamu sambil menahan tawa. Namanya juga pria normal. Lihat istri cantik mana bisa tahan, sahut tamu yang lain. Mereka merasa terhibur, dengan tingkah mengejutkan yang sang pengantin pertunjukan. Sementara, ada seorang wanita yang tampak kesal melihat kebahagiaan mereka. Dengan raut murkanya, ia meninggalkan tempat acara pesta sebelum menyapa kedua pengantinnya. "Nona, kamarnya di sini. Silakan masuk." Dua orang pelayan yang tadi menemani Scarlett mengganti pakaian, berhenti di depan pintu sebuah kamar. Mereka membukanya dan mempersilakan Scarlett masuk ke dalam. Scarlett merasa tegang melihat Eden sudah ada di dalam kamar. Lelaki itu tengah duduk di atas ranjang sembari membaca buku. Debaran jantungnya kembali terasa kencang, bahkan memori ciuman mereka saat pengucapan janji pernikahan masih jelas terbayang. Dengan perasaan cemas dan gugup, ia perlahan melangkah memasuki ruangan. Pintu pun kembali ditutup oleh pelayan. Ia semakin panik, mengingat di dalam sana hanya ada mereka berdua. Sejenak ia menghentikan langkah, takut jika Ethan tidak berkenan atas kehadirannya di sana. "Kenapa berdiri di sana? Kemarilah," pinta Eden yang menyadari kehadiran wanita itu. Scarlett tersenyum canggung, ia memberanikan diri kembali melangkah mendekat ke arah ranjang. Kepalanya tertunduk saat berada di sisi ranjang. "Naik, duduk di sini," kata Eden lagi. Meskipun ekspresi wajah lelaki itu terlihat dingin, namun sepertinya Eden seorang lelaki yang peduli. Scarlett lantas mengikuti kemauan lelaki itu, naik ke atas ranjang lalu duduk di sebelahnya, meski dengan perasaan yang masih gugup dan malu-malu. Baru kali ini ia benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. "Sepertinya kamu takut padaku?" tebak Eden. Ia kembali mengambil bukunya lalu melanjutkan membaca. "Ah, tidak. Aku tidak takut," tepi Scarlett. Sebenarnya jika dikatakan takut, perasaannya lebih pada sungkan dan canggung. Mereka baru bertemu lagi beberapa kali dan tiba-tiba sah sebagai suami istri. Apalagi Ethan, bisa dikatakan pernah menjadi gurunya untuk kelas memanah saat SMA. "Tenang saja, aku tidak akan menggigit." "Kalaupun bisa menggigit, bukannya kamu mampu melawan?" "Aku kan lumpuh," ujar Ethan. "Sepertinya aku akan pasrah," gumam Scarlett dengan suara yang lirih. "Apa?" Eden mengalihkan pandangan ke arah Scarlett. Ia memicingkan sebelah alisnya, seakan masih ragu dengan apa yang barusan didengar. Refleks Scarlett menutup mulutnya, menyadari sudah kelepasan bicara. Ia hanya asal berkata dengan niatan bercanda. Ia bahkan tidak khawatir jika lelaki itu menerkamnya. Ia lebih khawatir jika dirinya yang hilang kendali lalu menerkam suaminya sendiri. Bisa menikah dengan seorang lelaki yang merupakan cinta pertamanya, merupakan sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka. Ia berusaha menahan diri,
untuk menyembunyikan rasa bahagianya yang membuncah. Jadi, kenapa kamu mau menikah denganku? Kamu tahu kan, kalau aku lumpuh? Tanya Eden. Scarlett menggigit bibirnya, menatap lelaki di sampingnya dengan tatapan terpesona. Ingin rasanya ia berkata, bahwa ia sama sekali tidak menyesal menerima tawaran kakek menjadi cucu menantunya. Meskipun awalnya demi melunasi hutang sang ayah, mengetahui suaminya ternyata adalah lelaki idaman seperti Ethan, mana bisa ia tidak bahagia. Aku, tentu saja karena uang, kakek sudah melunasi hutang ayahku. Juga menjamin pendidikan aku dan adikku sampai perguruan tinggi, mana mungkin aku menolaknya. Pada akhirnya, apa yang keluar dari mulut Scarlett berbeda dengan isi hatinya. Ia terlalu malu untuk mengakuinya, takut Ethan akan menganggapnya sebagai wanita aneh. Apa boleh aku bicara seperti ini? Apa aku harus memanggilmu, Pak, atau Tuan? Tanya Scarlett. Ia khawatir, Ethan tidak nyaman dengan cara bicaranya yang seperti orang sok akrab. Tidak usah. Panggil aku dengan namaku saja, itu tidak masalah. Ethan mengulaskan senyum simpul. Seakan jawaban Scarlett yang didengarnya membuat ia kecewa. Aku harap kamu tidak akan menyesal, sudah menikah dengan orang lumpuh sepertiku, ucapnya. Itu tidak akan terjadi, kakek selama ini sudah sangat baik padaku. Sudah sewajarnya jika aku mendampingimu sebagai bentuk balas budi, kata Scarlett. Kamu pasti sudah tahu kan, kalau sebelumnya aku bahkan pernah bekerja sebagai pelayan di klub malam? Imbuhnya. Ah, iya. Kakek pernah mengatakan hal itu, Ethan menganggukkan kepalanya. Hidupku memang sesusah itu, sampai semua pekerjaan harus dilakukan. Beruntung aku bertemu dengan orang sebaik kakek. Scarlett mengatakannya dengan wajah yang dipenuhi binar kebahagiaan. Orang memang mampu untuk melakukan apapun demi bertahan hidup, ujar Ethan. Ketika mereka tengah asyik berbicara, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah pintu. Ethan menyuruh orang yang ada di depan pintu untuk masuk ke dalam. Bersambung.